Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisti Syifa Maulida, perwakilan Lomba Mendongeng dari SMP Negeri 41 Bandung. Saya akan menyampaikan cerita yang berjudul Legenda Batu Menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Cerita ini diadaptasi dari laman Indonesia Kaya dan diimprovisasi oleh saya bersama guru pembimbing saya. Kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri, selamat menyimak. Di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman warga, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Suaminya sudah lama meninggal tanpa mewariskan harta benda, sehingga ibu harus bekerja keras untuk menghidupi anak perempuan kesayangannya itu yang bernama Darmi. Ibu harus bekerja keras dari pagi buta sampai sore hari. Belum lagi ia juga harus mengurus anaknya itu. Saat musim panen telah tiba, ibu harus berpanas-panasan dan menarik gerobak sayur sendirian. Ibu pun tak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Kulit ibu yang awalnya cerah, lama-kelamaan berubah menjadi gelap. Berat badannya pun menyusut. Tapi ibu tetap semangat karena ia ingin Darmi bisa hidup bahagia, tak seperti dirinya. Setiap hari Darmi dirawat dengan penuh kasih sayang dan dimanja. Sehingga Darmi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Parasnya memesona, kulitnya kuning langsat, rambut hitam legam panjang terurai. Pakaiannya pun cantik dan aksesori yang mentereng yang dulu kepunyaan ibunya kini digunakan Darmi dengan senangnya. Darmi senang sekali bercermin sambil menyisir rambutnya. Tapi lama-kelamaan, saat ibu bekerja keras, Darmi hanya menghabiskan waktu untuk bercermin sambil mengagumi dirinya sendiri. Tidak pernah sekalipun ia membantu ibunya. Jangankan masak, mengambil segelas air saja pun ia memanggil ibunya. Kamarnya pun sangat berantakan, sehingga ibu sering menegurnya. Tapi Darmi malah geram karena ibu mengganggunya berdandan dan meninggalkannya kelaparan. Pada suatu hari, sisir kesayangan Darmi patah, membuatnya uring-uringan sepanjang hari. Ia pun cepat-cepat pergi mandi sambil berdandan dan memakai pakaian yang cantik. "Bu, aku mau ikut ke pasar ya," ucap Darmi pada ibunya. "Oh ya, kamu mau membantu ibu hari ini?" ucap ibu Darmi dengan hati yang gembira. Tapi Darmi membalas, "Bu, aku mau sisir baru yang lebih cantik. Selera ibu kan jelek. Aku ingin memilih barang-barang baruku sendiri." Singkat cerita, Darmi dan ibu pun berada di pasar. Darmi sengaja mengikuti ibu terlebih dahulu untuk melihat pendapatan ibu hari itu. Setelah itu, Darmi langsung meminta uang kepada ibunya. Awalnya, ibu hanya memberikan uang untuk membelikan sisir. Tapi Darmi malah memarahinya di depan umum. Dengan terpaksa, ibu memberikan semua uang pendapatan hari itu kepada Darmi. Ibu pun bingung bagaimana caranya besok membeli bibit dan beras. Sebaliknya, Darmi malah senang
ia langsung membeli semua barang yang diinginkannya. Ternyata kecantikan Darmi membuatnya dikelilingi oleh para pemuda. Sampai-sampai ada yang mau membawanya pulang. Sehingga ibu Darmi pun mengingatkan Darmi dengan memanggilnya. Sontak semua pemuda di situ pun ikut menoleh. Mereka pun bertanya, "Darmi, apakah wanita lusuh itu ibumu?" Tapi Darmi menjawab, "Mana mungkin wanita gembel itu ibuku. Ibuku cantik tahu, dia sedang menunggu di rumah. Dia hanyalah pembantuku," ucap Darmi sambil diiringi tawa dari para pemuda. Lalu Darmi menambahkan, "Sana, kamu bau. Sepertinya saat dibawa ke sini kamu tidak sempat mandi ya?" Ibu Darmi yang mendengar itu pun sudah tidak tahan lagi dan sangat kecewa pada perkataan anaknya itu. Ia melepaskan gerobak sayur yang dipegangnya, lalu bersimpuh ke tanah dan berdoa kepada Tuhan supaya anak putrinya itu diberi hukuman yang semestinya. Ternyata Tuhan membalas doa ibu Darmi. Langit seketika berubah menjadi gelap dan angin berhembus kencang. Perlahan, kaki Darmi berubah menjadi batu. "Ibu, aku mohon, maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya. Maafkan aku, Ibu." Namun, Tuhan sudah berkehendak. Tubuh Darmi pun sedikit demi sedikit berubah menjadi batu. Ibu yang menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam sambil menyaksikan putrinya itu berubah menjadi batu. Mereka hanya bisa menangis. Sampai Darmi berubah menjadi batu seutuhnya. Para pemuda memindahkan batu itu ke sisi tebing sambil menghadap ke atas. Konon, mereka percaya supaya itu bisa membuat Darmi tidak kesepian. Anehnya, batu tersebut masih mengeluarkan air mata hingga beberapa saat. Sehingga warga setempat pun menyebutnya batu menangis. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya Adisti Syifa Maulida, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.